Korbannya banyak, kayak hutang di teman, arisan online juga, sudah kehilangan perhiasan kurang lebih 80-an ya. Iya. Ya, hari ini kita bisa bertemu di sebuah kota yang kita juluki City of Hero. Ini ada sedikit pertanyaan kita untuk mengedukasi sobat pinjolovers yang lain agar mereka bisa bijak dan cerdas dalam menentukan pinjaman online ini. Perkenalkan, nama saya Lisa dari Surabaya. Motivasi saya untuk pinjaman online itu buat kebutuhan awalnya, tapi lama-lama menjadi kecanduan. Kebutuhan ini dalam arti kebutuhan yang bagaimana? Konsumtif, maksudnya kebutuhan untuk belanja atau gimana gitu? Kebutuhan untuk membantu keluarga. Sudah berapa lama Anda ini bergelut dalam ranah pinjaman online ini? Udah lebih dari 1 tahun. Sudah 1 tahunan ya? Iya. Udah berkorban apa untuk membayar pinjaman online ini? Korbannya banyak, kayak hutang di teman, arisan online juga, sudah kehilangan perhiasan. Hai guys, ada rumah Syahbuni ini, Trevista Resident, rumah klaster bernuansa modern minimalis dengan lokasi ada sisa tanah sebesar 96 meter persegi, plester ya, siap bangun dengan fasilitas yang memanjakan Anda. Buah kolam renang di dalam klaster, lapangan futsal, taman bermain anak-anak, bernuansa one game system ya. Harga pasar 1,5 M, dijual hanya 1,2 M nego. Selain hunian, ini cocok untuk investasi ke depan dengan range kenaikan harga properti di Bekasi 25% per tahun. Biaya sewa sebesar 20 juta per tahun. Belilah sesuatu yang tidak menyusut nilainya, tapi belilah sesuatu yang nilainya selalu meningkat per tahunnya. Kecerdasan finansial Anda menentukan masa depan Anda. Dengan perhiasan contohnya. Kalau kita bisa totalkan secara rupiah, ini kisaran di nominal berapa? Kurang lebih 80-an ya? Iya. Jadi selama ini yang Anda ambil adalah sebuah konsep yang keliru. Maksudnya Anda membayar pinjaman online ini menggunakan hutang nyata atau hutang ke orang lain. Benar ya? Iya, benar. Dan hari ini Anda merasa terbebani enggak? Beban banget dan berat. Tapi hari ini fokus ke hutang nyata. Fokus ke hutang nyata ya. Karena itu yang harus dibayarkan. Didahulukan. Kalau untuk pinjol-pinjolnya gimana? Ya, nunggu hutang nyatanya lunas semua, sudah kembali normal, barulah untuk melunasi pinjol-pinjol tersebut. Waktu itu kan kapan hari kan sempat curhat ke saya ya. Iya. Saya suruh untuk jujur ke orang tua, Ya, ke benar. ayah. Tapi takutnya Minta ampun. takutnya dipukul atau diapa. Tapi setelah Anda ini curhat ke orang tua, apa yang terjadi? Orang tua bisa menerima meskipun dengan keadaan kecewa, sakit hati, tapi alhamdulillahnya nggak sampai dipukul, malah dibantu sedikit melunasi sebagian pinjol hutang nyata. Sebagai hutang nyata, berarti kejujuran itu mahal ya? Mahal banget meskipun sakit. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, penderitaan itu terjadi karena sebuah keinginan kita. Memang sih saya nggak bisa mengeluarkan Anda ini secara keseluruhan, tapi saya sempat memberitahukan edukasi bagaimana cara menghadapi ujian ini dengan keikhlasan dan kerendahan hati, menerima semua kehendaknya dan kuasanya dengan ikhlas. Hari ini kan banyak teman-teman kita ini yang lagi terjerat pinjaman online tanpa bisa mengakhirinya. Pesannya Miss ini untuk teman-teman yang lain bagaimana? Stop untuk pinjaman online dan jangan sampai terjerumus di pinjaman online. Yang misalnya udah terjerat dan ada hutang nyata,
lebih baik fokus ke hutang nyatanya dulu aja, jangan fokus ke pinjaman online-nya. Jadi jangan buka utang yang lain ya. Iya benar, udah stop hutang dimanapun, fokus sama hutang yang ada, dan itu hutang nyatanya dulu aja yang dilunasi. Thank you ya Miss, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini menjadi sebuah kebermanfaatan untuk sobat pinjol lovers yang lain, agar mereka bisa memutus mata rantai pinjaman online ini dengan secepat-cepatnya dan menata kehidupan kembali, menjadikan kehidupan yang lebih baru tanpa hutang ini menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik dan lebih layak daripada hari kemarin. Amin. Saya Amin. Pablo. Saya Lisa. Thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.